Saat Chen Xiang menjadi bersemangat setelah menyaksikan Luo Tiandor muncul, saat melangkah ke pintu, dia muncul di hutan lain seolah-olah dia telah memasuki sebuah ruangan. Bagian hutan ini sangat cerah karena dedaunan di hutan ini sama sekali tidak padat, apalagi di puncak bukit, langit malam dipenuhi bintang-bintang yang sangat terang. Pintu Luo Tian telah menghilang. Dalam hal ini, jika saya ingin kembali, apakah saya harus membukanya sekali lagi? Setelah Chen Xiang keluar, tidak ada tanda-tanda gateway. Wu Changhong tidak pernah mengatakan apapun tentang ini. Anda juga telah menghabiskan terlalu banyak ki sejati Anda. Sepertinya jika Anda ingin menyeberang ke benua lain, Anda masih jauh dari cukup. Seharusnya tidak menjadi masalah untuk melintasi ke tempat terdekat, tetapi untuk tempat yang jauh, itu tidak baik, kata Su Meiyao. Setelah menguji mistis pintu Luo Tian, Chen Xiang segera terbang ke langit dan menatap laut yang jauh di bawah iluminasi bintang. Dia sangat bersemangat saat dia membuka sayap dan terbang menjauh. Ketika dia di udara, dia melepas pakaiannya dan langsung terjun ke laut. Chen Xiang mendapati dirinya sebagai sosok yang tidak penting di depan laut yang tak berujung. Dia tahu laut sangat luas. Bahkan ketika dia dihadapkan pada figur-figur kuat yang tak terhitung jumlahnya, dia tidak pernah merasa bahwa dia adalah figur seperti semut. Menatap bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya di langit saat ia melayang di atas air, Chen Xiang bergumam, aku ingin tahu apakah aku bisa terbang ke bintang-bintang yang jauh. Apakah ada orang yang hidup di bintang-bintang ini? Jangan terlalu memikirkannya. Selamat menikmati, kata Su Meiyao sambil tertawa. Chen Xiang mengerutkan bibirnya ketika sebuah senyuman merayap di atas ruangnya, aku bosan di sini sendirian. Kenapa kamu tidak keluar dan mandi denganku? Kesempatan yang bagus. Su Meiyao dengan lembut mendengus dan berkata. Namun, dia dan Bai Youyu keluar tetapi hanya berdiri di pantai. Long Sui mengikuti mereka juga, saat mereka menginjak pasir lembut dan halus di pantai. Menonton keduanya keluar, Chen Xiang berenang menuju pantai saat senyum mesra menyebar di wajahnya. Saat ini, ia hanya mengenakan sepasang celana, sedangkan Su Meiyao dan Bai Youyu berdua mengenakan rok putih selutut yang memperlihatkan sepasang betis putih salju yang cantik. Kaki seperti giok keduanya melangkah di pantai sementara mereka berpegangan tangan dan merasakan ombak laut yang berangsur-angsur bergulir saat mereka berjalan di pantai. Mantra apa yang membatasi Chen Xiang adalah ketika dia melihat Bai Youyu saat ini, dia tampak jauh lebih cantik dibandingkan dengan masa lalu. Meskipun ia masih memiliki penampilan yang sedingin es, sepasang matanya yang cantik menambah pesona tertentu. Ini memberikan kesalahpahaman bahwa bunga indah yang telah disegel di dalam es tiba-tiba mencair, seperti sikapnya yang cuek dan mulia bersama dengan dingin yang aneh yang disertai dengan penampilannya yang memukau menjadi hidup di bawah sinar matahari yang hangat. Hei, cepat lihat ke sana. Chen Xiang tiba-tiba berteriak. Su Meiyao dan Bai Youyu segera melihat, hanya untuk melihat Chen Xiang tiba-tiba melambaikan tangannya saat gelombang besar air menutupi mereka, merendam tubuh mereka yang lembut. Ketika Long Sui yang nakal melihat ini, dia buru-buru berlari ke air dan dengan kekuatannya, memercikkan air ke Su Meiyao dan Bai Youyu. Di satu sisi, dia bermain, sementara di sisi lain, dia mengeluarkan tawa nakal. Bajingan kecil, cepat berhenti. Su Meiyao dengan lembut memarahi. Dia tidak menunjukkan sedikitpun kelemahan, tidak peduli apakah pakaiannya telah direndam oleh air, dia berjalan ke air dan mulai memercikkan air ke Chen Xiang dan Long Sui. Kakak senior, cepat bantu aku, teriak Su Meiyao dengan nada lembut. Bai Youyu sedikit terkejut, tapi dia masih berjalan ke Su Meiyao dan seperti Su Meiyao, menggunakan kedua tangannya memercikkan air ke Chen Xiang dan Long Sui. Di tepi pantai yang sepi ini, Chen Xiang dan ketiga gadis itu bersenang-senang. Juga ketika Chen Xiang melihat senyum bahagia di wajah Bai Youyu, dan mendengar tawa lembut Bai Youyu, Chen Xiang merasa bersyukur dalam hatinya. Setelah bermain untuk waktu yang lama, semua orang benar-benar basah kuyup. Long Sui tampaknya tidak menyukai ini karena kecemerlangan putih terpancar dari tubuhnya sebelum ia berubah menjadi satu set pakaian putih. Bai Youyu dan Su Meiyao masih di dalam air bersama dengan Chen Xiang. Mereka benar-benar basah. Sosok anggun mereka sangat terlihat, yang membuat darah Chen Xiang mengalir ke kepalanya,
terutama ketika dia melihat kulit putih salju mereka di gaun basah mereka. Chen Xiang tidak bisa membantu tetapi melirik mereka. Bajingan kecil, kamu sengaja melakukan ini. Su Meiyao mendengus lembut. Meskipun seluruh tubuh Bai Youyu basah, dia malah tersenyum pada Chen Xiang saat dia berkata, "Terima kasih, Chen Xiang, ini membuatku sangat bahagia." "Kakak Youyu, bagaimana Anda akan berterima kasih kepada saya?" kata Chen Xiang saat senyum penuh gairah merayapi wajahnya. Su Meiyao sadar betul bahwa Bai Youyu berubah dan itu semua karena Chen Xiang, yang bahkan tidak pernah diimpikannya. Tentu saja, ini adalah hal yang baik. Dia juga berterima kasih kepada Chen Xiang. Wajah Bai Youyu berubah sedikit merah, namun, bibirnya masih membawa senyum ketika dia berjingkat dan mencium pipi Chen Xiang. Meskipun itu hanya kecupan, itu menggoncang pikiran Chen Xiang, seolah-olah waktu telah berhenti baginya. Dia tidak pernah menyangka Bai Youyu benar-benar akan berterima kasih padanya sedemikian rupa. Sejak awal, dia hanya bercanda. Bai Youyu tertawa kecil ketika dia melihat ekspresi bodoh pada Chen Xiang sebelum dia kembali ke dalam ring. Su Meiyao dengan ringan menamparkan pipi Chen Xiang saat dia dengan lembut tertawa dan berkata, "Bajingan kecil, bangun." Chen Xiang tersadar. Sosok menawan yang berdiri di depannya terutama dengan pakaian basah tipis menempel di tubuhnya. Dalam hatinya, Chen Xiang diam-diam menderita. Dia tidak bisa tidak mengingat saat ketika dia memeluk Su Meiyao. Su Meiyao kembali ke cincin dengan cibiran, yang membuatnya sangat kecewa. Setelah cukup bermain-main, Chen Xiang duduk di pantai tanpa mengenakan apa-apa, menatap setitik cahaya putih di kejauhan, bertanya, apakah itu Pulau Lotus? Su Meiyao dan Bai Youyu, setelah berganti pakaian, duduk di sebelah Chen Xiang, menatapnya di laut yang luas, di cakrawala tempat laut bertemu dengan langit. Padahal, Long Sui telah menumpuk pasir menjadi naga di pantai. Apakah kamu tidak memiliki Emperor Crystal? Bagaimana kalau kamu mencobanya dan memeriksa apakah kamu bisa merasakan lapisan kristal, kata Su Meiyao. Chen Xiang tertawa dan berkata, kamu jarang menemaniku, mari kita tunggu sampai subuh. Sekarang, dia benar-benar ingin memeluk kedua wanita cantik di sampingnya, tetapi dia tidak berani. Jadi, mereka menikmati angin laut, mengobrol di satu sisi, sementara di sisi lain, menunggu fajar menyingsing. Setelah mereka menyaksikan matahari terbit yang indah, Su Meiyao dan Bai Youyu sekali lagi kembali ke atas ring, sementara Long Sui juga selesai menumpuk pasir menjadi naga raksasa yang hidup, yang sebaliknya dirusak oleh Chen Xiang. Bajingan kecil, aku benci kamu. Long Sui melempar pasir ke Chen Xiang, namun, senyum masih menggantung di wajahnya. Chen Xiang mengeluarkan Emperor Crystal setelah Long Sui kembali ke tubuhnya. Namun, Kaisar Crystal tidak menunjukkan reaksi apapun. Pada titik ini, ia berubah menjadi seekor ikan dan berenang menuju Pulau Lotus. Karena Long Sui ada di sini untuk memantau segala sesuatu di sekitarnya, dia tidak perlu khawatir tentang beberapa ikan besar. Belum lagi, Long Sui juga memiliki kemampuan untuk mengusir atau menarik binatang, yang membuatnya merasa aman. Setelah Chen Xiang berubah menjadi ikan, kecepatannya juga menjadi sangat cepat. Dia sudah lama ingin menggunakan Emperor Crystal untuk menemukan penginapan di laut dekat Pulau Lotus. Ketika dia dekat dengan pulau raksasa, Chen Xiang kembali ke bentuk manusia dan mengeluarkan Kaisar Crystal. Tepat saat Kaisar Crystal muncul di tangannya, ada respons besar. Semakin besar respons dari Kaisar Crystal, semakin bagus kualitas batu kristal. Chen Xiang menutup matanya saat dia merasakan semua pembuluh darah di sekitarnya melalui Kaisar Crystal. Segera, gambar dasar laut muncul di benaknya. Itu terletak di sisi lain dari Pulau Lotus, dan ada sesuatu yang tidak termasuk aura putih yang cemerlang. Tidak diragukan lagi, itu adalah batu kristal. Namun, apa yang benar-benar keluar dari harapan Chen Xiang adalah bahwa ada begitu banyak gunung di bawah laut. Sebenarnya ada begitu banyak batu kristal. Tampaknya orang-orang di Pulau Lotus tidak tahu lokasi batu kristal kelas atas. Saya kira mereka hanya bisa merasakan lokasi urat kristal. Chen Xiang liar dengan sukacita. Dia berubah menjadi seekor ikan dan dengan cepat berenang menuju lokasi. Pulau Lotus sangat besar.
Jika seseorang melihatnya dari langit, itu akan mirip dengan lotus raksasa. Saat Chen Xiang berenang di sepanjang pantai Pulau Lotus, dia bisa mendengar hiruk-pikuk di atas. Namun, dia saat ini tidak memiliki rencana untuk memulai menjelajahi seluruh pulau. Dia hanya ingin mengambil keuntungan dari ketidakhadiran Lian Yingqiao dan mengambil beberapa batu kristal kelas atas. Lian Yingqiao sangat kuat. Chen Xiang khawatir jika terjadi masalah di pondok kristal, ia akan ditemukan oleh Lian Yingqiao. Akan merepotkan jika Chen Xiang ditangkap. Selain itu, Lian Yingqiao, yang jauh di ekstrim martial sect, mungkin tidak akan pernah membayangkan bahwa Chen Xiang akan muncul di sekitar Pulau Lotus. Bahkan jika Chen Xiang melakukan perjalanan dengan kecepatan tercepatnya, ini masih akan menjadi hal yang mustahil. Meskipun Chen Xiang memiliki kesan yang cukup baik tentang Lian Yingqiao, ia percaya bahwa pondok kristal ini terbentuk secara alami. Selama mereka ditemukan olehnya, itu untuk dia ambil. Selain itu, orang-orang di Pulau Lotus tidak dapat mengekstraksi batu kristal kelas atas ini, jadi Chen Xiang tidak merasa sedikit pun menyesal. Smelly Dragon, giliranmu. Dengan kecepatan yang sangat cepat, Chen Xiang tiba di dekat pembuluh darah kristal. Saat ini, dia masih di bawah laut. Long Sui berkata, aneh, vena kristal ini seharusnya membuat orang menggalinya, kan? Kenapa tidak ada orang di sini? Apakah mereka sudah selesai dengan vena ini? Lalu mengapa mereka meninggalkan batu kristal kelas atas? Chen Xiang bingung. Setelah Long Sui memutuskan bahwa tidak ada seorang pun di sekitarnya, ia kembali ke bentuk aslinya dan mengeluarkan Emperor Crystal sekali lagi untuk memeriksa lokasi batu kristal kelas atas. Dengan bantuan kekuatan ilahi Kaisar Crystal, sebuah adegan perlahan-lahan muncul di benak Chen Xiang. Di dalam beberapa gunung di dasar laut, ada bintik samar cahaya putih. Di bagian bawah, ada bola cahaya besar yang menyilaukan. Chen Xiang berpendapat bahwa ini justru batu kristal kelas atas. Selain itu, jumlahnya sangat banyak. Dari adegan yang diperoleh Chen Xiang dari Emperor Crystal, dia bisa melihat bahwa memang ada lapisan kristal yang ditinggalkan di bawah dasar laut. Yang tersisa hanyalah batu kristal kelas atas yang tersembunyi jauh di bawah dasar laut dan beberapa batu kristal tingkat tinggi yang tidak ditemukan oleh siapapun. Ayo bekerja, aku akan memberitahumu lokasinya. Chen Xiang memberitahu Long Sui koordinat dengan indera ilahinya, hanya untuk melihat kilatan di lengan kanannya sebelum cahaya putih keluar. Tidak lain Long Sui yang berubah menjadi balok dan menembak ke gunung di bawah laut. Pada saat ini, Chen Xiang telah menyelam begitu dalam ke lautan sehingga dia tidak mampu menahan tekanan. Terlebih lagi, sangat gelap di sini, akan sangat sulit untuk menambang batu kristal di sini untuk jangka waktu yang lama. Namun, dia tahu bahwa Pulau Lotus pasti memiliki beberapa metode khusus jika tidak Lian Yingqiao mungkin tidak akan begitu kaya. Jika Anda memiliki banyak batu kristal kelas atas, Anda bisa mengeluarkan arai Tianyuan untuk budidaya. Arai ini dapat mengumpulkan sejumlah besar spirit ki yang kemudian dikonversi menjadi truki, dan ki sejati ini dapat dituangkan ke siapapun. Metode ini dapat mempercepat kecepatan kultivasi. Saya pikir guru Anda harus bisa. Kamu bisa tanya dia nanti, kata Bai Youyu. Chen Xiang mengangguk dan terus merasakan segala sesuatu di sekitarnya saat dia mengeluarkan Kaisar Kristal lagi. Dia berusaha mencari pembuluh darah lain. Tak lama kemudian, Long Sui datang dan memasukkan kantong penyimpanan di tangan Chen Xiang sebelum dia menempelkan dirinya ke lengannya. Saat ini, masih ada beberapa batu kristal yang tersisa, namun, semuanya adalah batu kristal bermutu tinggi, dan tersebar di sekitarnya. Jika dia ingin mendapatkannya, itu akan memakan waktu yang lama dan dia terlalu malas untuk mendapatkannya. Target utama perjalanannya adalah batu kristal kelas atas. Sungguh batu kristal besar, aku bisa memotongnya menjadi setidaknya 50.000 potong. Chen Xiang menyedot udara dingin. Saat ini, dia tidak membutuhkan uang, yang dia butuhkan adalah ramuan roh yang berharga. Padahal herbal roh langka dan berharga ini terkadang tidak bisa dibeli dengan uang. 50.000 batu kristal kelas atas akan setara dengan 500 juta batu kristal kelas menengah. Namun, secara umum, tidak ada yang mau menukar batu kristal kelas atas. Sekarang dia tahu mengapa Lian Yingqiao begitu kaya.
Nilai total Vena kristal jauh lebih dari sekadar batu kristal kelas atas ini. Dia memutuskan bahwa jika kesempatan mendahului dirinya sendiri di masa depan, dia pasti akan menipu Pulau Lotus tanpa ampun. Chen Xiang sekali lagi berubah menjadi ikan dan berenang di laut dalam. Dari waktu ke waktu, dia akan mengeluarkan Emperor Crystal untuk memeriksa apakah ada Vena kristal di dekatnya atau tidak. Sedikit demi sedikit, Chen Xiang meningkatkan jangkauan pencariannya di sekitar Pulau Lotus. Ada banyak orang di depan kita. Aneh, mereka sepertinya ada di bawah laut. Long Sui tiba-tiba berkata. Chen Xiang buru-buru mengeluarkan Emperor Crystal. Segera, gambar yang penuh dengan kecemerlangan putih muncul di benaknya. Sebelumnya, gambar dalam benaknya selalu hitam pekat, tetapi sekarang gambar hitam pekat itu memancarkan banyak kecemerlangan putih. Dimanapun ada kecemerlangan putih, itu adalah lokasi Vena kristal. Dia yakin mereka pasti menambang Vena kristal, apalagi dalam skala besar. Aku akan menjadi kaya. Chen Xiang sangat bersemangat. Dia berubah menjadi ikan sebelum berenang ke arah depan. Setelah 2 jam, yang mengejutkannya, dasar laut itu secara mengejutkan memancarkan cahaya putih samar. Setelah melihat dengan hati-hati, ia menemukan bahwa itu adalah perisai besar cahaya yang telah menyelimuti sebagian besar dasar laut. Lebih lanjut mengintip melalui perisai cahaya, ia melihat bahwa ada banyak orang di dalam bangunan. Apakah ini rahasia penambangan laut dalam di Pulau Lotus? Chen Xiang diam-diam takjub. Dia tidak membayangkan bahwa penduduk Pulau Lotus akan benar-benar membangun kota di bawah laut. Sementara air laut tidak bisa masuk ke perisai cahaya, apalagi, banyak seniman bela diri yang kuat juga menjaga di dalam. Ini harus berupa susunan besar, sumber daya laut dalam tentu lebih banyak daripada daratan, belum lagi, wilayah yang ditempati oleh laut lebih besar dari daratan. Tidak heran jika Pulau Lotus kaya raya. Jika tebakan saya benar, mereka memiliki kemampuan untuk menemukan pondok kristal di laut dan kekuatan untuk menambang batu kristal di bawah dasar laut, kata Su Meiyao. Chen Xiang tersenyum dan berkata, karena mereka tidak dapat menambang batu kristal kelas atas yang jauh di bawah dasar laut, jangan biarkan mereka sia-sia. Batu-batu kristal kelas atas tersembunyi lebih dalam, bahkan di tanah, sangat sulit untuk menemukannya, tak perlu dikatakan tentang mereka di bawah laut. Namun, Long Sui bisa langsung menembus bumi dan memasuki bagian dasar laut yang lebih dalam. Naga cantik kecil, apakah Anda sudah cukup istirahat? Tanya Chen Xiang. Dia tahu bahwa Long Sui akan kelelahan setiap kali dia menggali lebih dalam, apalagi, dia akan menghabiskan waktu menggali. Namun, dengan peningkatan kekuatannya secara bertahap, dia tampaknya menjadi jauh lebih cepat. Setiap hari, Chen Xiang akan memberikan ratusan bis dance kepadanya. Setiap kali dance ini dimakan oleh binatang buas, efeknya setara dengan 100 kali dari True Elemental dan. Selain itu, binatang buas tidak seperti manusia, mereka tidak perlu khawatir tentang ketidakstabilan di yayasan mereka, jadi, Long Sui dan Bai Zhenzhen, si macan putih muda dapat dengan tidak sengaja memakan dance. Aku sudah cukup istirahat, mari kita mulai. Long Sui tersenyum nakal. Selama dia bisa makan dance, dia senang membantu Chen Xiang. Terutama, setelah menemani Chen Xiang begitu lama, dia secara bertahap merasa bahwa dia tidak bisa berpisah dengan Chen Xiang, dan dia juga tidak ingin pergi. Batu-batu kristal kelas atas yang jauh di bawah dasar laut kebetulan di luar dari penghalang cahaya yang besar, jadi Long Sui tidak perlu masuk ke dalam penghalang cahaya. Chen Xiang, dari induksi Emperor Crystal, memperkirakan bahwa batu kristal kelas atas hampir ukurannya sama dengan batu kristal yang ia peroleh sebelumnya dan setara dengan 50.000 batu kristal kelas atas normal, atau senilai 500 juta batu kristal kelas menengah. Chen Xiang memutuskan bahwa ia harus sering datang di sekitar Pulau Lotus di masa depan untuk menemukan urat kristal lainnya. Saat itu, ia juga bisa bermain dengan Su Meiyao dan Bai Youyu di pantai. Dia merasa itu adalah hari yang sangat baik hari ini. Chen Xiang menunggu sekitar 2 jam sebelum Long Sui kembali. Dia terdengar agak lelah, batu-batu kristal itu sangat dalam tetapi saya masih mendapatkannya. Saya akan istirahat sekarang. Terima kasih banyak. Setelah memperhatikan Long Sui menyerahkan kantong penyimpanan,
Chen Xiang memperhatikan bahwa perkiraannya memang benar, ukuran batu kristal kelas atas kira-kira setara dengan 50.000 batu kristal kelas atas normal. Chen Xiang terus mencari pembuluh darah kristal, baginya, jumlah mereka tidak pernah terlalu banyak. Bagaimanapun, batu-batu kristal kelas atas ini sangat menguntungkan baginya. Dia bisa menggunakannya untuk meletakkan formasi untuk membantunya berkultivasi. Namun, jika dia menggunakan metode semacam ini untuk meningkatkan kultivasinya, dia harus meminta Huang Jintian untuk membantunya mengkonsolidasikan yayasannya, dan itu akan sangat menyakitkan, tetapi di sisi lain, upayanya akan sangat dihargai. Setelah 2 hari, Chen Xiang sudah cukup jauh dari Pulau Lotus, namun ia tidak menemukan lapisan kristal. Di sekitar Pulau Lotus, hanya ada 2 pembuluh darah. Jika dia terus mencari, dia perlu menjelajah jauh ke laut. Ayo kembali. Anda sudah memiliki cukup batu kristal kelas atas dan saya pikir bahkan Pulau Lotus tidak akan memiliki begitu banyak. Kata Bai Youyu. Batu-batu kristal kelas atas sangat sulit diperoleh. Meskipun ada banyak urat kristal, mereka tersembunyi sangat dalam di bawah tanah yang membuatnya sangat sulit untuk merasakannya, kecuali jika Anda memiliki Emperor Kristal. Namun, Kaisar Kristal berkali-kali lebih jarang daripada batu kristal kelas atas. Satu-satunya alasan Chen Xiang bisa mendapatkannya adalah semua berkat Long Sui, si kecil naga kecantikan yang memiliki indera ilahi yang sangat kuat. Sekarang, Chen Xiang tahu mengapa naga dalam legenda memiliki begitu banyak harta. Itu semua karena naga membudidayakan Shinto yang membuat indera ilahi mereka tangguh, yang melaluinya mereka dapat merasakan harta yang memancarkan bahkan energi yang lemah. Chen Xiang kembali ke hutan yang sama di mana ia tiba dari pintu Luotian. Dia mencatat koordinat tempat ini sehingga akan nyaman baginya di masa depan dan dia tidak perlu menilai jarak untuk mengatur koordinat. Dia membuka pintu Luotian sekali lagi, dan saat dia melangkah masuk, pintu Luotian menghilang sementara Chen Xiang muncul di hutan di luar kota Tianmen. Dia tidak pernah membayangkan bahwa perjalanan ke Pulau Lotus ini akan menghasilkan panen yang begitu besar baginya. Jika dia cukup kuat, dia akan memeriksa lebih jauh ke laut, dan dia akan bisa menemukan lebih banyak wilayah laut yang lebih jauh dari daratan berbahaya. Ada berbagai binatang roh yang kuat di laut, binatang buas yang kuat seperti makhluk mendalam. Chen Xiang yang hanya berada di alam bela diri sejati hanyalah eksistensi yang tidak signifikan di laut yang tak berujung. Jika seseorang ingin melakukan perjalanan ke benua lain, mereka umumnya akan membentuk tim seniman bela diri True Martial Realm tingkat 9 dan menggunakan rute yang aman untuk melakukan perjalanan. Dan peta yang menandai rute-rute ini bisa dibeli. Jadi sebagian besar waktu, seseorang dapat dengan aman melintasi lautan. Namun, jika seseorang ingin berkeliaran secara membabi buta di laut, setidaknya dia harus memiliki kekuatan negara ekstrim. Selama 2 hari ini, seluruh sekte bela diri ekstrim tahu bahwa Chen Xiang adalah murid Huang Jintian yang mengejutkan semua murid sekte bela diri ekstrim. Informasi ini berkembang biak ke seluruh daratan Chenwu seperti badai. Terutama Yao Haisheng dan Xiao Chou, 2 murid Chen Xiang yang sekarang menjadi rekan Gu Dongchen, Wu Kaiming, dan Penatua dan. Sekarang banyak yang berpikir untuk menjadikan Chen Xiang sebagai guru mereka, tetapi mereka tahu bahwa Chen Xiang tidak akan dengan mudah menganggap siapapun sebagai muridnya. Paman bela diri muda, jadi kamu tidak berada di dalam ekstrim dan King Courtyard. Gu Dongchen segera terbang ketika dia melihat Chen Xiang memasuki alam misterius bela diri ekstrim. Sekarang identitas Chen Xiang telah diungkapkan, Gu Dongchen dan yang lainnya harus memanggil Chen Xiang sebagai paman militer bahkan jika ada orang lain yang hadir. Ini juga membuat Chen Xiang sangat senang. Dia tersenyum dan berkata, saya berada di luar kota. Sekarang, apa yang akan Anda lakukan selanjutnya? Pertama kita akan menutup celah di pegunungan 100.000 iblis, setelah itu, kita akan memusnahkan semua iblis, dan akhirnya kita akan berangkat ke daratan raja. Apakah Anda ingin pergi bersama kami? Tanya Gu Dongchen. Chen Xiang berkata sambil menggelengkan kepalanya, lupakan saja, seluruh perjalanan akan memakan banyak waktu. Tapi tentu saja, daratan Chenwu kita berada di tepi laut timur. Kami sangat jauh dari pusat dunia fana. Perjalanan satu sisi setidaknya akan memakan waktu 3 bulan,
sementara seluruh perjalanan akan memakan waktu setengah tahun. Kata Gudongchen, Chen Xiang merasa sangat membosankan untuk melakukan perjalanan setengah tahun di laut. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak akan pergi. Saya akan menggunakan waktu ini untuk berkultivasi. Sejauh yang saya ketahui, perjalanan ini adalah buang-buang waktu. Gudongchen mengangguk, saya kira, tidak apa-apa. Jika kita bisa menemukan metode untuk mengatur susunan teleportasi kuno di daratan raja, itu akan jauh lebih baik. Rumor mengatakan bahwa 100.000 tahun yang lalu, berbagai benua memiliki jaringan arai teleportasi yang meluas kemana-mana di dunia mortal, itu sangat nyaman. Namun, untuk mencegah setan dan iblis menyebar ke setiap bagian dunia fana, banyak susunan teleportasi dihancurkan, dan akhirnya, kami bahkan kehilangan metodenya juga. Chen Xiang juga pernah mendengar ini. Namun, bahkan jika susunan teleportasi masih ada, sejumlah besar batu kristal kelas atas akan diperlukan untuk berteleportasi, yang tidak mampu dilakukan oleh orang awam, hanya Chen Xiang yang bisa memiliki begitu banyak hal ini. Chen Xiang tiba di toko senjata ilahi di kota Tianmen. Sister Menger, apakah kedua gadis itu juga pergi ke daratan para raja? Chen Xiang, berbaring di samping jendela, menyaksikan Sue Xianxian dan Leng Yulan yang sedang berlatih di lantai bawah. Mereka tidak pergi, itu buang-buang waktu. Jadi saya akan mengirim mereka ke tanah rahasia lembah Icewin di mana mereka akan fokus pada budidaya. Keduanya memiliki tekad yang sangat kuat, mereka tidak ingin ketinggalan di belakang Anda. Liu Menger tersenyum dan berkata sebelum tangannya yang seperti batu giok diam-diam ditarik oleh Chen Xiang. Ketika Liu Menger melihat bahwa Chen Xiang diam-diam mencoba membelai tangannya, dia dengan ringan mendengus, bagaimana denganmu? Aku juga tidak akan pergi. Kami, anak-anak kecil, tidak sepertimu. Kata Chen Xiang. Sepertinya aku akan pergi sendiri, desah. Saya akan sangat bosan dalam perjalanan. Namun, mungkin saya bisa mendapatkan latihan bela diri yang kuat, jadi saya masih harus melakukan perjalanan. Liu Menger juga tidak mau pergi, dia tampaknya sedikit jijik dengan daratan raja. Chen Xiang berkata dengan suara rendah, bagaimana kalau kamu mengambil bantuan Hua Xiang Yue? Jika tidak, Anda bisa bertanya pada keponakan saya, mereka lebih kuat dari Anda. Anda harus berhati-hati karena Anda masih harus menghadapi kesengsaraan nirvana Anda. Baiklah, aku benar-benar benci pergi ke tempat itu. Saya pernah ke sana. Ada seorang pria menjijikkan di sana. Saya akan meminta Xianyu untuk ikut dengan saya. Chen Xiang berkata sambil tertawa, siapa yang membuat Sister Menger begitu cantik sehingga Anda dapat dengan mudah membangkitkan keinginan setiap pria untuk menaklukkan Anda? Kamu punya mulut besar. Liu Menger meludah dan berkata, Sister Menger, apakah sekte senjata ilahi ada 100.000 tahun yang lalu? Tanya Chen Xiang. Tidak. Itu tidak ada pada saat itu. Namun, era di mana leluhur saya mendirikan sekte senjata ilahi, ia adalah seorang tokoh terkenal. Chen Xiang sekali lagi bertanya, bagaimana dengan Dan Xiang Taoyuan? Menurutnya, dialah yang mendirikan sekte itu. Liu Menger tertawa dan berkata, jangan percaya kebohongannya, Dan Xiang Taoyuan jauh lebih tua darinya. Kalau tidak, dia tidak akan pergi ke daratan raja. Jika dia benar-benar telah mendirikan sekte itu, mengapa dia bahkan peduli tentang latihan bela diri dan catatan di alam misterius daratan raja? Chen Xiang memegang banyak rasa ingin tahu untuk daratan raja. Dia berpikir bahwa jika suatu kesempatan muncul dengan sendirinya di masa depan, dia pasti akan pergi. Dan karena Wu Kaiming berasal dari daratan raja, dia tidak khawatir dia tidak akan menemukannya. Warga di daratan raja percaya bahwa mereka sangat mulia. Mereka percaya bahwa mereka adalah keturunan raja. Tepatnya, keturunan raja manusia pertama di dunia yang fana, karena itulah disebut daratan para raja. Penghuni daratan raja benar-benar kuat, luas dan memiliki sumber daya yang melimpah. Ini bukan hanya daratan yang lebih dari 100 kali lebih besar dari daratan Chenwu, tetapi juga terletak di pusat dunia fana yang terus-menerus ditutupi oleh penghalang alami. Jika seseorang yang tidak tahu jalannya, mencoba pergi ke tempat itu, dia tidak akan menemukannya, kata Liu Menger. Sue Xianxian dan Leng Yulan, setelah bertarung sampai mereka basah kuyup berkeringat, muncul.
Baru sekarang Chen Xiang melepaskan tangan Liu Menger. Seberapa tangguh mereka? Jika sebuah kesempatan muncul, saya akan pergi dan memberi mereka pelajaran sehingga mereka akan tahu bahwa tidak peduli seberapa baik mereka berpikir, selalu ada seseorang yang lebih baik di luar sana. Leng Yulan dengan keras menyatakan. Watak wanita cantik berambut putih ini memang seperti ini, meski begitu, dia memang memiliki kualifikasi untuk dikatakan seperti itu. Bagaimanapun, dia lebih muda dari Chen Xiang dan juga memiliki pembuluh darah ilahi. Saudara Xiang, apakah Anda tidak pergi? Tanya Sue Xian. Chen Xiang meremas wajahnya sebelum dia menyeka keringat di dahinya saat dia berkata sambil tersenyum, aku tidak pergi, aku tidak bisa membuang waktu. Kalian berdua mengejar saya, jika dalam sejuta kesempatan Anda melampaui saya akan kehilangan muka. Saudaraku, kau salah. Jika adik perempuan Anda dan istri Anda sangat kuat, Anda harus bangga. Anda dapat yakin, suatu hari saya pasti akan membuat Anda bangga. Sementara Leng Yulan berbicara, Chen Xiang membantunya menghapus keringatnya dan juga memilah-milah rambut putihnya yang agak berantakan. Setelah itu, Chen Xiang menghabiskan waktu berkualitas dengan Sue Xian di sebuah ruangan di mana mereka berciuman sebentar karena mereka akan berpisah untuk beberapa waktu. Kakak selalu menyentuh kakak perempuan senior di sana, apakah rasanya enak? Mengapa saya tidak merasa seperti itu? Leng Yulan sambil mengintip bertanya pada Liu Menger yang sedang duduk di aula. Pada awalnya, dia ingin memanggil Sue Xian, kakak ipar, namun, dia merasa bahwa dia sedikit lebih muda dari Sue Xian, itu sebabnya dia memanggilnya sebagai kakak perempuan. Namun, ketika dia mengetahui bahwa Liu Menger juga adalah dekan lembah Ichewin dan juga gurunya, dia memanggil Sue Xian sebagai kakak perempuan. Jika kamu menyentuh dirimu sendiri, tentu saja, kamu tidak akan merasa baik. Liu Menger mencoba menghentikan dirinya dari tertawa. Wajahnya juga memerah, jelas, dia sangat menyadari apa yang dilakukan Chen Xiang dan Sue Xian di dalam. Lain kali ketika kita mandi, aku akan meminta kakak perempuan senior untuk menyentuhku. Leng Yulan tiba di samping Liu Menger dan menatap dadanya. Setelah itu, dia menunjuk ke dadanya sendiri, guru, milikmu tampaknya sedikit lebih besar dari milikku. Leng Yulan biasanya akan berbicara apapun yang ada dalam pikirannya dan dia juga berani. Liu Menger sakit kepala, wajahnya memerah ketika dia mengejek, gadis kecil, bagaimana kamu bisa sebodoh itu? Kami berdua memiliki ukuran yang sama, selain itu, apa gunanya membandingkan mereka? Leng Yulan menjulurkan lidahnya, wajahnya dipenuhi keraguan ketika dia bertanya, guru, di masa lalu, saudara mengajari saya. Kelinci putih besar, bukankah ini? Sekarang saya berpikir tentang itu, mereka memang putih dan besar juga. Guru, mengapa saudara meminta saya untuk mengatakan demikian? Dan setelah kamu mendengarnya, mengapa reaksimu begitu besar? Liu Menger benar-benar tidak bisa berkata-kata oleh kecantikan berambut putih ini. Dia tahu Leng Yulan bukan orang bodoh, namun, dia benar-benar tidak menyadari hal-hal ini, dan juga tidak peka. Anda tidak diizinkan untuk menyebutkan hal ini di masa depan, kata Liu Menger dengan suara rendah. Ketika dia mengingat saat dia membiarkan Chen Xiang melihat dadanya, kelinci-kelinci putih salju yang besar itu, dia merasa malu di dalam hatinya, dan wajahnya juga memerah. Liu Menger curiga bahwa bahkan jika Leng Yulan telanjang di depan Chen Xiang, dia tidak akan merasa malu, yang membuatnya sulit untuk dipahami. Chen Xiang setelah memeluk Sue Xian, berpisah dan kembali ke Courtyard Extreme dan King. Liu Menger juga akan pergi selama beberapa waktu untuk mengirim Sue Xian dan Leng Yulan kembali ke lembah Ichewin. Saat ini, dia akan menanam beberapa ramuan dari 5 elemen True Elemental dan Building Foundation dan Elemental Spirit dan The Building Foundation dan akan digunakan untuk berjualan, sementara dia akan menggunakan yang lain untuk mempromosikan kekuatannya. Dia tidak tahu kapan pertempuran besar tiga alam akan terjadi, tetapi dia harus meningkatkan kekuatannya sesegera mungkin sebelum pertempuran besar dimulai. Untuk saat ini, Chen Xiang tidak berkultivasi. Sepanjang hari ia sibuk mengatur banyak selaiva Golden Dragon. Ini tidak akan melelahkannya, karena ketika dia sedang dalam proses Chongealing, dia akan menyerap roh Qi untuk pulih.
Setelah kebun ramuan dipindahkan ke Cincin, Chen Xiang tidak perlu khawatir tentang menyiram ramuan roh ini, dia menyerahkan segalanya pada Su Meiyao dan Bai Youyu. Su Meiyao sendiri adalah seorang alkemis, jadi tentu saja, merawat ramuan roh ini tidak ada artinya baginya. Adapun Bai Youyu, karena dia sering tinggal bersama dengannya, bisa dianggap berpengetahuan luas tentang hal ini. Karena keduanya merawat ramuan, Chen Xiang bisa menghemat banyak waktu. Setelah tinggal di Courtyard Extreme dan King selama 10 hari, Chen Xiang pergi untuk menanyakan keadaan. Gu Dongchen dan Wu Kaiming tidak berada di Extreme Martial Sect. Dari seorang penatua, dia menjadi tahu bahwa semua ahli telah pergi ke pegunungan 100.000 iblis untuk menutup keretakan. Setelah itu mereka akan pergi ke daratan raja dan akan kembali setelah setengah tahun setidaknya. Karena tanah taman rumput menjadi tanah roh, menyiram tanaman herbal dengan selaiva naga emas ilahi membuat pertumbuhan mereka secepat rumput, yang membuat Chen Xiang liar dengan gembira. Setelah majelis pahlawan selesai, seluruh Chenwu daratan kembali ke ketenangan sebelumnya. Chen Xiang juga bersembunyi di dalam Courtyard Extreme dan King untuk fokus pada penanaman herbal roh. Dalam sekejap mata, 3 bulan telah berakhir. Setelah terlalu lama sibuk, akhirnya dia menyambut panen. Sekarang, kita memiliki total 200 set ramuan elemental spirit dan 150 set ramuan 5 elemen benar elemental dan 80 set ramuan building foundation dan kata Su Meiyao. Chen Xiang terutama menanam ini, seperti untuk ramuan lainnya seperti White Lotus Lotus Seed dan Resurrection Grass, dia tidak terburu-buru, jadi dia mengabaikannya. Hari-hari ini, Chen Xiang juga menyempurnakan dance. Dia telah menyempurnakan Building Foundation Dance dan 100 Beast Dance. Dia juga memiliki banyak ramuan Building Dance yang tersisa dari sebelumnya, sementara 100 Beast Dance hampir dikonsumsi karena dia harus memberi makan Little White Tiger dan Small Dragon. Kamu sudah memiliki 200 Building Foundation Dance, untuk saat ini, kamu tidak membutuhkannya. Dan hari-hari ini kamu telah memperbaiki terlalu banyak dan 100 binatang buas yang cukup untuk memberi makan kedua orang serakah itu selama beberapa waktu. Selanjutnya, Anda harus memperbaiki Elemental Spirit Dance dan 5 Elements True Elemental Dance, kata Su Meiyao. Chen Xiang sering memberikan beberapa dance bangunan yayasan untuk Yun Xiaodao dan yang lainnya. Namun, dia akan menagih mereka batu kristal. Tapi Lian Mingdong, Lei Xionglin, dan Lei Zong tidak punya batu kristal, mereka hanya bisa berutang. Sedangkan Yun Xiaodao, Su Rong, dan Su Weilong adalah keturunan dari keluarga kaya, belum lagi, mereka adalah fokus utama dari pelatihan sekte bela diri ekstrim, dan mereka juga menerima banyak sumber daya dari keluarga masing-masing, sehingga mereka tetap mampu. Adapun muridnya Xiao Chou, Chen Xiang tidak peduli tentang dia karena Xiao Chou berasal dari keluarga Hercules yang memiliki cara sendiri untuk meningkatkan kultivasinya. Sedangkan untuk Yao Haisheng, dia tidak membutuhkan dance, dia hanya membutuhkan bahan alkimia, dan Chen Xiang juga sering membimbingnya sedikit. 3 bulan telah berlalu, mereka seharusnya telah mencapai daratan para raja sekarang. Keturunan raja, jika aku memiliki kesempatan, aku pasti akan pergi dan melihatnya. Setelah menatap langit, Chen Xiang kembali ke kamar pribadi dan mulai menyempurnakan Elemental Spirit Dance dan 5 Element True Elemental Dance. Ramuan dance seperti Elemental Spirit dan 5 Element Spirit dan jarang ada. Biasanya, hanya makan satu dan akan memungkinkan seniman bela diri untuk menghemat banyak waktu kultivasi, apalagi Chen Xiang yang memperbaiki dance seperti sedang makan kacang. Dan tentu saja, semua ini dapat dikreditkan ke latihan ilahi yang dimilikinya yang memungkinkannya untuk menghasilkan selaiva naga yang dapat mempercepat pertumbuhan banyak ramuan roh yang berharga, hanya karena ini ia dapat memperoleh begitu banyak dance. Sekarang, Chen Xiang berpendapat bahwa di masa lalu, Su Meiyao dan Bai Youyu sangat kuat. Mereka mungkin adalah ahli dari alam surgawi karena Su Meiyao juga tahu latihan air liur naga. Bagi banyak orang, alkimia sangat membosankan karena mereka harus mengamati tungku alkimia untuk jangka waktu yang lama yang bahkan bisa bertahan selama beberapa bulan. Meskipun demikian, sejauh menyangkut alkemis, meskipun alkimia itu membosankan,
mereka akan merasa bersyukur ketika mereka berhasil menyempurnakan dan bahkan jika itu adalah Chen Xiang yang kecepatan penyulingan dan luar biasa masih akan merasa bahagia ketika ia berhasil memperkuat dan sejak saat dia mempelajari teknik simulasi penyulingan yang merupakan teknik alkimia tingkat tinggi, tingkat keberhasilannya telah meningkat. Sekarang dia bisa memastikan tingkat keberhasilan 100% dalam menyempurnakan Elemental Spirit Dance dan Five Elemental Dance yang sangat sulit untuk disempurnakan. Ramuan Elemental Spirit dan tumbuh paling cepat, jadi dia memiliki yang paling banyak yang berjumlah total 200 set. Dari yang, ia bermaksud untuk memperbaiki hanya setengah dari itu. 5 elemen ramuan benar elemental dan relatif lebih mudah untuk tumbuh, karena itu dalam 3 bulan, ia telah tumbuh 150 set, di mana ia bermaksud untuk memperbaiki 50 set. Jika dia berhasil memperbaiki semuanya, itu akan berjumlah 505 True Elements Dance Elemental. Adapun 80 set ramuan Building Foundation dan, ia berencana untuk memperbaikinya di masa depan. Saat ini, ia memiliki banyak dance bangunan yayasan, lebih jauh lagi, mereka tidak memiliki efek yang jelas pada kultivasinya. Keterampilan alkimia Chen Xiang saat ini telah naik setingkat dibandingkan dengan kompetisi alkimia di kota Fragrance. Sekarang, dia bisa memperbaiki 3 dance roh elemental dengan 1 set herbal, sedangkan, ketika dia disempurnakan untuk pertama kalinya, itu hanya 1 dan. Pada saat itu, dia menggunakan Illusionary Brilliant Furnace, sedangkan sekarang, dia menggunakan Brilliant Flame Dragon Furnace, yang jelas lebih mudah. Sekarang, Su Meiyao dan Bai Youyu telah menyortir ramuan di dalam cincin yang menyelamatkan banyak waktu Chen Xiang dari memproses ramuan. Setelah setengah bulan berlalu, Chen Xiang berada di kamar pribadi tempat dia terengah-engah, rupanya, dia terlalu lelah, tetapi wajahnya berseri-seri dengan sukacita. Menantang batas. Tentu saja, cukup melelahkan. Aku benar-benar lelah karena memperbaiki 100 set Dance Elemental Spirit dan 50 set 5 elemen True Elemental dan dalam 15 hari ini. Chen Xiang meregangkan tubuhnya, langsung memasuki tanah impian. 5 elemen benar elemental dan elemental spirit dan sangat berbeda dari Building Foundation dan mereka sangat sulit untuk disempurnakan. Selain itu, Chen Xiang juga menggunakan teknik simulasi penyulingan saat dia menyuling, yang jauh lebih membebani akal ilahi. Itu adalah bentuk pelatihan baginya. Dia telah memurnikan terus-menerus selama 15 hari di mana dia tidak pernah beristirahat. Dia jauh lebih lelah dibandingkan dengan terus bertarung selama 15 hari. Setelah bangun, Chen Xiang mengeluarkan 2 kotak batu giok besar. Salah satunya memiliki 300 Elemental Spirit Dance, sementara yang lainnya memiliki 505 Element True Element Dance. Elemental Spirit dan diukir dengan indah dan memiliki banyak nyala api yang berkedip di tengah. Sedangkan 5 Elements True Elemental dan sepenuhnya transparan. Chen Xiang berpikir bahwa itu masih tidak spektakuler seperti Building Foundation dan yang bersinar dengan kecemerlangan warna biru yang mempesona. Beberapa ratus orang pasti akan menghasilkan dampak visual yang cemerlang. Aku tidak bisa memakannya. Sepertinya saya harus meminta bantuan guru. Chen Xiang tertawa getir, saya benar-benar tidak ingin pergi. Itu bukan masalah besar, setelah beberapa kali, kamu akan terbiasa, selain itu baik untukmu. Kata Bai Youyu. Meskipun Chen Xiang tidak ingin pergi, dengan cepat meningkatkan kekuatannya, serta untuk menghilangkan semua gejala sisa di masa depan, dia hanya bisa menggigit peluru dan pergi ke Huang Jintian di daerah terlarang. Meskipun Huang Jintian gila, dia memiliki pengalaman yang sangat kaya dalam hal kultivasi. Dia bisa mengatur program pelatihan yang akan memungkinkannya untuk mengambil banyak tarian dan maju dengan cepat tanpa batasan yang akan mengkonsolidasikan yayasannya serta membuat tubuhnya lebih kuat. Ini bisa dianggap manis setelah berkeringat. Di dalam lubang, Chen Xiang, sambil menggigit kaki ayam, bertanya, "Guru, bajingan kecil keluarga Hercules telah memujaku sebagai seorang guru, Anda tidak keberatan, kan?" "Wow, keren. Anda benar-benar telah mengambil seorang pria dari keluarga Hercules sebagai murid, tentu saja, saya tidak keberatan. Anda bocah selalu dapat melakukan sesuatu yang tidak terduga, seperti saya di masa lalu," kata Huang Jintian dengan tawa riang. Hei, jika tidak seperti ini,
maka aku tidak akan layak untuk muridmu yang lebih tua. Chen Xiang tertawa dan berkata. Sekarang, ketika Huang Jintian mengingat bagaimana Chen Xiang memperdaya Lan Hai dan yang lainnya, dia tiba-tiba mulai tertawa dengan gila-gilaan dan juga terus menepuk Chen Xiang sambil memujinya. Setelah Chen Xiang tiba di daerah terlarang, Huang Jintian terkejut. Huang Jintian percaya bahwa Chen Xiang pasti melarikan diri jauh. Namun, ketika dia datang untuk belajar ketika Chen Xiang menceritakan tentang segalanya, dia mengerti dan juga mendukung keputusan Chen Xiang. Dengan cara ini, dia telah menyelesaikan kontradiksi di antara mereka. Jika tidak, itu akan sangat berbahaya bagi Chen Xiang, karena Chen Xiang akan dipandangi oleh sekelompok seniman bela diri Nirvana Realm yang jauh lebih kuat darinya saat ini. Guru, apakah Anda pernah ke daratan raja? Chen Xiang penasaran bertanya. Dia tiba-tiba tertarik pada benua ini. Aku sudah pergi sekali, semua cowok di sana memang abnormal. Mereka sangat kuat. Memang benar, mereka memiliki vena raja sama sekali tidak salah. Dari penelitian saya, orang-orang dengan vena raja sama seperti keluarga Hercules. Lebih jauh lagi, mereka lebih hebat daripada keluarga Hercules, karena sangat sulit bagi keluarga Hercules untuk menumbuhkan truki yang juga merupakan alasan bagi populasi keluarga Hercules menjadi miskin. Namun, orang-orang dengan King's Vein banyak. Kata Huang Jintian serius. Siapapun yang kuat menurut standarnya pasti tidak lemah. Sangat mengejutkan bagi Chen Xiang, mereka lebih kuat dari keluarga Hercules yang membuat jantungnya berdebar kencang. Sekarang, setelah membangunkan kekuatannya, Xiao Chou sangat kuat. Bahkan Chen Xiang tidak 100% yakin bahwa dia bisa mengalahkan Xiao Chou. Bagaimana dia bisa melawan seniman bela diri di daratan raja? Bukankah botak kecil dari daratan para raja? Kenapa aku merasa dia sangat lemah, apalagi, juga sangat tua? Chen Xiang ragu-ragu bertanya. Haha, katamu botak kecil itu lemah. Botak kecil itu hebat, karena mengapa ia lebih tua, itu karena ada beberapa masalah dengan vena rajanya. Tetapi, ketika tidak ada harapan baginya untuk membuat terobosan, vena rajanya telah terbangun. Setelah vena rajanya dibangunkan, kekuatannya meningkat dengan pesat. Tiba-tiba, dia telah melompat ke Nirvana Realm. Setelah itu, dia bertemu kakak seniormu. Saya tidak tahu apa yang dimasak oleh kakak Anda untuknya. Kemudian, ia menyembah kakak senior Anda sebagai guru dan bergabung dengan Extreme Martial Sect. Little Bal adalah seseorang dengan temperamen yang lembut, dia jarang mengambil tindakan apapun. Ketika tidak perlu baginya untuk bertindak, dia akan terlalu malas untuk bergerak. Jika dia, yang telah melintasi kesengsaraan Nirvana ke-8 mengambil tindakan apapun, maka, hei. Huang Jintian tidak melanjutkan. Chen Xiang bisa dengan mudah mengerti. Seseorang dengan King's Vein jauh lebih kuat daripada seniman bela diri biasa dari tingkat yang sama, seperti keluarga Hercules. Nak, kamu tidak hanya datang ke sini untuk berbicara denganku, kan? Asal tahu saja, saya tahu Anda bisa melarikan diri. Saya juga tidak perlu membuang kekuatan saya untuk keluar. Cepat bicara, untuk apa kamu ke sini? Chen Xiang menatap Huang Jintian dengan terkejut. Dia tidak menyangka, Huang Jintian benar-benar bisa keluar. Chen Xiang tidak mengatakan apa-apa, dia hanya mengeluarkan 2 kotak giok dan membukanya. Ketika Huang Jintian melihat roh elemental dan 5 elemen true elemental dan di dalam, dia menangis dengan takjub. Pandangannya benar-benar terpaku pada dans ini.